pagi. Sehat Pak Edi ya? Alhamdulillah hari ini cerah Bu. Seperti ini cuaca cerah. hari ini lah. Oh, seperti cuaca hari ini. Alhamdulillah kalau secerah cuaca hari ini. Pak Edi, kemarin kita sudah belajar bersama ya. Saya ikut Pak Zaidi belajar bersama di kelas Pak Zaidi. Nah, bisa diceritakan Pak mungkin ya bagaimana menurut Bapak ketika di kelas sesuai dengan kesepakatan kita yang dulu di pra observasi ya tentang tujuan dari area pengembangan Pak Zaidi. Ya, jadi kemarin kan saya sudah mempraktikkan ya Bu ya apa yang sudah kita rencanakan kemarin, yaitu teknik mindfulness ini dalam pembelajaran saya di awal pembelajaran. Ya alhamdulillah saya udah lega Bu. Jadi walaupun hasilnya mungkin nggak 100% ya Bu ya, karena saya baru pertama kali nih, tapi saya senang. Saya senang sudah memperhatikan itu. Kalau dulu Pak Zaidi masih ingat ya, rencana Pak Zaidi saat kita pra observasi dulu kan nilainya 65 ya, 65. Terus kemudian rencana Pak Zaidi mau menaikkan menjadi 90 ya, 90 ya Pak Zaidi ya. Nah, sekarang setelah Pak Zaidi melaksanakan, kira-kira posisi Pak Zaidi sekarang berada di mana? Sudah 90? 8,8 Bu. Oh 8,8. Walaupun enggak ini tapi sudah ada peningkatan. Oke, 8,8 berarti sudah melebihi dari yang apa kemarin 65 sampai ke 88 itu kan sudah peningkatan yang bagus ya Pak ya. Ya ini menurut saya tapi ya Bu ya, menurut saya kan menurut diri sendiri. Menurut diri sendiri kan enggak. Kan tidak apa-apa ya. Sekarang Pak, ini kalau tadi ya sudah 88 ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak Zaidi akan berusaha meningkatkan kembali nggak apa yang sudah dicapai oleh Pak Zaidi? Oh iya tentu Bu, karena belajar itu kan sepanjang hayat itu ya. Jadi 8,8 mungkin saya nanti akan naikkan lagi menjadi 91, 92, 95 sampai akhirnya nanti benar-benar saya nyaman apa yang sudah saya rencanakan. Oke, akan selalu mengembangkan ya. Oke, ini yang perlu kita selalu tanamkan kepada diri kita ya. Akan selalu meningkatkan kompetensi, Pak. Baik Pak. Ketika di proses pembelajaran kemarin, mungkin Pak Zaidi ya dari hal-hal yang perlu ditingkatkan ya dari yang kemarin sudah dilaksanakan. Oke, yang pertama kemarin kita sudah merencanakan di menit-menit awal itu 20 menit saya ingin siswa itu konsentrasi. Mungkin dari satu kelas itu 90 sampai 95% saya yakin sudah berkonsentrasi. Sudah 90% ya, lebih ya. Cuma ada beberapa yang mungkin saya kurang memberikan afirmasi yang lebih di dalam mindfulness itu. Nah, ini ada cerita menarik Bu. Jadi kemarin kan saya searching ya Bu ya di apa namanya di internet. Kemudian saya tanya-tanya juga kepada rekan sejawat. Itu ada Pak Habib Bu. Itu salah satu rekan saya. Itu cerita tentang mindfulness dan lain-lain. Nah, saya ingat IHT waktu awal-awal pembagian tugas itu kan ada IHT Bu. Itu di sana ada afirmasi yang bagus sekali Bu. Sehingga saya kombinasikan antara mindfulness dengan afirmasi dari sana. Saya kombinasikan. Ya ternyata bagus juga. Kalau di Pak Habib itu kan bilang untuk mindfulness itu bisa 10 menit, bisa 15 menit. Tetapi menurut saya itu kan terlalu panjang Bu, karena pembelajarannya kan cuma 90 menit, apalagi kemarin itu kan ya 90 menit, 20 menit awal, kemudian kalau saya mempraktikkan 15 menit untuk mindfulness, wah saya bisa waktunya habis. Akhirnya saya ya 3 menit atau 4 menit saja cukup lah. Begitu. Ya, kalau di awal pengennya 20 menit ya, 20 menit untuk mindfulness itu ya
terlalu lama terlalu ya. Lama. Akhirnya saya aransemen sendiri, Bu. Oh iya, berarti kan ini punya strategi ya untuk ini. Nah, tadi kan menurut Pak Yedi 90% lebih sudah aktif ya. Nah, sekarang untuk menangani atau menyelesaikan yang tadi 10% kan hanya sedikit ya Pak ya. Kira-kira punya strategi atau trik apa Pak? Nah, yang mindfulness ini akan saya praktikkan lagi di pertemuan berikutnya Bu, dengan mungkin meminta siswa untuk lebih berkonsentrasi lagi, gitu ya, mendengarkan apa yang saya sugestikan. Nah, nanti di dalam afirmasi itu. Ya, saya tadi sudah dari apa yang Pak Zaidi targetkan, terus pencapaiannya, terus kemudian rencana yang sudah akan Bapak Ibu Pak Zaidi lakukan untuk bisa membuat anak berkonsentrasi sudah. Nah, sekarang Pak Zaidi, di catatan saya kemarin ketika saya melakukan observasi bersama dengan Pak Zaidi ini ya, Pak Yaidi di awal mengabsen siswa ya Pak? Presensi Bu. Presensi. Nah, ini pada saat Pak Yaidi mengabsen siswa, ini saya dengar beberapa kali Pak Yaidi itu menanyakan ini benar ya nama ini ya, gitu. Atau ini yang mana ya nama yang ini? Nah, kira-kira ketika Pak Zaidi menyampaikan itu, ya apa alasannya Pak Zaidi kok menanyakan begitu? Oke. Jadi awal kan kita presensi Bu ya, itu melihat sendiri presensi. Yang pertama kenapa saya menanyakan ini nama, misalkan nama Ahmad, Ahmad yang mana ya? Nah, gitu ya. Itu pertama memang saya tidak hafal 432 anak yang saya ampu, karena saya mengajar 12 kelas, gitu ya. Hanya hafal beberapa yang mungkin mereka ikut ekstra aktif dan sebagainya. Kemudian itu, dan lalu mungkin anak tersebut tidak mengangkat tangan ketika saya presensi Bu. Jadi di mana ya? Mungkin kan saya di depan tuh Bu. Apakah ada di samping kanan saya atau di samping kiri saya? Ya mungkin kalau misalnya tidak hafal nama siswanya itu memang membuat siswa tidak nyaman, nanti berikutnya mungkin saya berusaha untuk supaya hafal gitu ya. Oke, ini menurut Pak Yaidi pribadi, kira-kira seberapa penting toh kita untuk bisa mengenal secara detail nama siswa itu? Ya, menurut saya yang sudah saya ini ya, harusnya sebagai seorang guru sih hafal Bu. Cuma kan kapasitas otak saya itu terbatas Bu. Karena kecil ya Bu ya. Jadi size-nya itu kecil gitu. Size otaknya enggak. Otak itu tidak dipengaruhi oleh size badan. Jadi ini teman saya itu ada yang ini Bu, teman sejawat saya itu ada yang hafal Bu. Nah, itu Bu. Saya akan tanya Bu, gimana caranya menghafalkan wajah siswa yang hampir sama, supaya itu membuat nyaman siswa begitu. Itu penting juga Bu. Ya, mungkin kompetensi itu yang kurang ya, saya menghafalkan nama-nama siswa dan wajahnya. Begitu. Berarti untuk bisa tadi siswa merasa nyaman ya dipanggil dengan namanya gitu ya menurut Pak. Dipanggil namanya terus saya bisa tahu langsung posisinya itu ada di mana gitu Bu. Itu kompetensi yang sulit juga Bu. Mungkin ini perlu saya kembangkan lagi. Nah ini kalau tadi ya itu berarti bagaimana pengaruhnya itu terhadap tadi pembelajaran sosial emosional itu Pak itu Pak? Saya kan membawakannya dengan santai Bu ya, dengan santai. Jadi anak juga kelihatannya secara psikologi fine-fine saja. Ya mungkin saya berharapnya sih fine-fine aja ya Bu. Tapi kalau anak tidak tidak nyaman ya nanti akan saya coba aransemen lagi. Oke, itu ya. Tuh ini terus kemudian saya punya catatan lagi ya kemarin ketika observasi, ketika ada anak yang menjawab ya kurang benar, Pak Zaidi mengatakan kamu salah Nak. Nah menurut Pak Zaidi itu gimana itu? Ya, mengatakan bahwa anak salah itu sebenarnya sih ya kurang ya Bu ya. Karena itu saya nilainya 8,8 dari 9. Oh gitu ya. Karena tadi ya kan saya tadi harusnya kan 9 Bu. Oh iya tadi dah. Berarti sudah ya karena saya tadi mengatakan salah. Berarti saya nggak berani menilai diri saya 90 itu ya Pak. Iya. Oh gitu. Ya, saya sadar sih Bu. Nah, gitu ya. Berarti ini
kata-kata ini seharusnya yang kita sampaikan kepada siswa bagaimana? Harusnya bisa kata salah ini mungkin bisa diganti ya Bu ya. Ya kurang tepat atau sedikit lagi benar yang lebih nyaman lagi gitu. Oke, berarti tetap membuat siswa merasa nyaman ya. Ternyata tadi ya kalimat yang kita sampaikan itu ya penting ya Pak ya. Oke Pak, oke. Baik, itu berarti apa yang menjadi catatan saya tadi sudah Pak Zaidi bisa menerima ya? Bisa Bu, ya, bisa. Ya. Nah sekarang Pak, nih tadi kompetensi Pak Zaidi untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di mana siswa bisa konsentrasi 20 menit ya selama 20 menit kan, di observasi kemarin kan sudah nilainya sudah itu sudah amat baik ya, 88 sudah amat baik ya. Kalau di UNES 88A Bu. Oh lah kan sudah amat baik kan. Oke. Ya alah Bu. Ya berarti Pak Zaidi kan sudah amat baik. Nah sekarang untuk kedepannya Pak Zaidi, kira-kira Pak Zaidi mau mengembangkan area atau kompetensi yang mana lagi Pak? Ya kan tadi 8,8 ya Bu ya, 88. Nah tadi selain mindfulness juga saya akan terapkan lagi untuk supaya bisa ditingkatkan lagi caranya menyampaikan mindfulness kepada anak-anak, kemudian memasukkan afirmasi kepada anak-anak. Mindfulness dan afirmasi ya. Saya juga harusnya hafal nama-nama siswa Bu. Nah, kemudian juga tidak memberikan kata-kata verbal yang membuat psikologi anak itu turun. Seperti tadi mungkin saya mengatakan oh salah itu kan kurang ya Bu ya. Mungkin akan saya kurangi untuk mengganti kata salah itu menjadi kurang tepat atau apa yang lebih nyaman lagi untuk siswa. Nah sekarang apa yang akan Bapak lakukan untuk tadi bisa meningkatkan kompetensi tadi? Tadi kan caranya yang akan Bapak lakukan tuh. Nah apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa yang pertama latihan Bu. Oh latihan. Itu perlu Bu karena latihan. Ya? Jadi supaya pembiasaan, jadi tidak menjudge siswa itu salah, itu harus latihan. Jadi kata-kata itu mungkin di kamus di otak saya nanti akan diganti. Ya, jadi main saya juga akan diganti juga. Salah menjadi kurang tepat dan lain sebagainya. Ada lagi mungkin yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan ya konsultasi kepada teman sejawat ya Bu ya. Di sana juga ada beberapa teman yang sudah mungkin ya sudah lebih baik dari saya akan konsultasi kepada beliau. Jadi sudah berlatih konsultasi, bisa lagi mungkin 2 dulu ya Bu ya, karena ini perjalanannya masih panjang. Perjalanannya masih nggak mau banyak-banyak Bu nanti. Ya nanti terus atau langsung kalau orang Tegal mengatakan warek nggak mau makan lagi ya Pak ya. Warek nggak mau makan lagi. Oke. Dua dulu yang akan dilaksanakan. Nah sekarang untuk tadi yang konsultasi dengan teman mungkin kapan mau dilaksanakan itu Pak? Konsultasi dengan teman ini kan sudah hari apa ini Jumat ya. Dari Jumat ya mungkin hari Selasa lah. Hari Selasa. Di antara teman-teman itu yang menurut Pak Zaidi memang sudah layak atau benar-benar mahir di bidangnya itu dari teman-teman Pak Zaidi. Saya sebutkan nama ya Bu ya. Itu ada inisialnya Pak Habib. Oh Pak Habib, inisialnya Pak Habib. Inisialnya Pak Habib ya. Ya, itu metodenya sudah bagus. Ya, beliau juga pakar kurikulum. Kemudian ada lagi inisialnya Pak Wahyu. Pak Wahyu. Itu bisa ngapalin Bu. Bisa ngapalin nama-nama siswa dengan wajahnya itu bisa hafal Bu. Papasan dengan anak Mawar namanya. Nah itu tekniknya seperti apa juga nanti akan saya konsultasi dengan beliau. Terus ada lagi Bu Muslika. Ini salah. Itu juga nanti akan saya konsultasi pada cukup Pak untuk yang Bu Muslika cukup itu Pak. Terus ini Pak kira-kira dukungan seperti apa yang Pak Zaidi butuhkan dari itu mungkin teman atau sekolah atau siapa? Yang pertama dukungan waktu ya Bu, waktu dari Pak Habib. Nah Pak Habib kan selaku wakil kurikulum, mungkin beliaunya sibuk, jadi saya pengen ada dukungan waktu untuk bisa konsultasi dengan saya. Kemudian untuk dukungan lain-lain seperti sarana itu ya saya kira sudah cukup lah, sudah cukup. Hanya waktu saja nih. Pak Wahyu apalagi Bu, beliaunya juga sekarang agak sibuk. Jadi saya perlu dukungan waktu dari beliau. Oke Pak.
Baik Pak, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zaidi tadi, kira-kira Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kegiatan kita ini? Yang pertama, ini supervisinya beda dengan yang dulu-dulu ya Bu ya. Nah itu yang membuat saya lega dulu Bu. Jadi ya ternyata saya tidak dinilai ini. Malah apa namanya membangkitkan potensi-potensi yang ada di diri saya Bu ya. Untuk sebenarnya saya bisa gitu loh Bu. Sebenarnya saya bisa. Cuma caranya ini mungkin bagus sekali Bu kalau supervisi model seperti ini. Itu saya udah lega lah. Ya, jadi tidak lagi ada perasaan wah saya dinilai, tetapi ternyata tadi Pak Yedia menyampaikan bahwa dengan supervisi ini potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Yedi bisa tumbuh dan terasah ya Pak ya. Iya Bu. Oke Pak Yedi. Baik, terima kasih. Sukses selalu untuk Pak Yedi. Ya, semoga kedepannya menjadi tadi guru yang benar-benar bisa menciptakan rasa senang, rasa gembira kepada murid-muridnya ya, sehingga murid bisa belajar dengan nyaman dan menjadi anak yang benar-benar memiliki profil pelajar Pancasila ya Pak ya. Iya. Begitu Pak Yedi. Salam sukses selalu Pak Yedi. Terima kasih Bu.